قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري ودعائي وابتهالي شاهد لي بامتغاري. Sebab besar sebab yang kedua al-ihsanu adalah perbuatan baik. Fa innal insana sesungguhnya manusia abdul ihsan adalah abdul ihsan, budaknya perbuatan baik. Maksudnya siapa sih yang berbuat baik pada seseorang, maka dia akan dicintai pada orang itu. Wa qad jubila, dan telah dijadikan berwatak al-qulubu seluruh hati ala hubbi man ahsana ilaiha, untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Wa bughdhu man asaila, dan benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini sudah watak. Jadi untuk menundukkan manusia itu mudah saja. Kamu berbuat baik aja sama mereka, nanti lama-lama mesti senang sama kamu. Kalau orang itu orang normal, Nah, kalau orang gila beda lain lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al li fajirin alayya dan fayuhibbahu qalbi. Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau jadikan li fajirin, bagi orang yang jahat, alayya kepada aku, yadan satu jasa, fayuhibbahu maka akibatnya mencintainya, qalbi hatiku. Isyaratun, ada satu isyarat ila anna hubbal qalbi, bahwa saya cintanya hati lil muhsini kepada orang yang berbuat baik. Ittirarun adalah tanpa bisa dielakkan. La yustata'u tamu, tidak mampu ditolak. Wa wajibilatun wa fitratun, adalah merupakan watak dan fitrah. La sabila ila taghiriha, tidak ada jalan untuk merubahnya. Babi ada sebab, karena sebab inilah qad yuhibbul insan, terkadang menyintai al-insanu manusia, al-aznabiyya orang lain, alladzi la qarabata bainahu wa bainahu, yang tidak ada kekerabatan antara dia dan dia, wala alaqata, tidak ada hubungan. Wada, yang demikian itu idza huqiqa, bila diteliti, raja'a maka dia akan kembali ila sababul awal, kepada sebab yang pertama. Fa'inal muhsina, sesungguhnya orang yang berbuat baik, fa'inal muhsina, sesungguhnya orang yang berbuat baik, man adalah orang amadda yang dia membantu bil mali dengan harta, wal ma'unati dan pertolongan, wasaid asbab dan semua asbab, al-musilati yang menyampaikan, ila dawa menuju kepada kekalnya wujud, wa kamal wujud dan sempurnanya wujud, wujudnya orang itu, wa husil hudud dan berhasilnya perkara kepentingan-kepentingan, alati biya yang dengannya yatahayya'u menjadi siap al-wujud, kehidupan manusia. Ila inna anal farqa, kecuali bahwasanya perbedaannya, ana adwal insan, bahwasanya anggota tubuhnya manusia, mahbubatun adalah dicintai, ya nabi, karena dengan adwa kamal wujudi, sempurnanya wujudnya, wa ya'inul kamal al matlub, dia adalah zatnya kesempurnaan yang dicari. Wa amal muhsin, adapun orang yang berbuat baik, falaisa wa ainul kamal al matlub, maka tidaklah dia itu zatnya kesempurnaan yang dicari. Wa qad yakunu, tetapi kadang adanya muhsin itu sababan sabab lahu kepada kamal al-matlub. Katabibi, seperti tabib alladzi yakunu sababan, yang adanya tabib itu adalah sebab fi dawami sihatil Allah, dalam kekalnya kesehatan anggota tubuh. Fafarik, maka bedakanlah baina hubbis sihati, antara mencintai kesehatan, wa baina hubbit tabib, dan antara cinta kepada tabib, alladzi wasabu sifah,
yang dia itu adalah sebabnya sehat. Ini sehat itu karena kesehatan matlubatun adalah dicari lidati untuk zatnya. Wa tabibu tabib mahbubun dicintai la lidati bukan zatnya. Bali annahu bahkan karena tabib itu sababun ada sebab lisihati untuk kesehatan. Wa kadzalika ilmu begitu saja ilmu mahbubun ada dicintai. Walau ustaz dan ustaz mahbubun juga dicintai. Lakin ilmu tapi ilmu mahbubun ada dicintai lidati karena zatnya ilmu. Wal ustaz mahbubun dicintai likoni karena adanya ustaz itu mahsababul ilmi mahbub sebabnya ilmu yang dicintai. Wa kadzalika ta'am syarab begitu juga makanan dan minuman mahbubun dicintai. Wa dananir mahbubatun dan dinar ada juga dicintai. Lagi ta'am tapi makanan mahbubun jadi ada dicintai karena zatnya. Wa dananir dan dinar mahbubun dicintai di anha karena dananir itu wasilatun adalah wasilah ila ta'ami untuk mendapatkan makanan. Fa idzan maka bila penjelasan tersebut yarjima kembali al-farqu perbedaan ila tafawutir rubati kepada perbedaan tingkatan. Wa illa bila bukan karena perbedaan tingkatannya faqulu wahidin maka setiap satu perkara yang disebut tadi yarjima adalah kembali ila mahabbat insan kepada kecintaan insan nafsu kepada dirinya. Fakuluman maka setiap orang ahabba yang dia mencintai al-muhsina orang yang berbuat baik li ihsani karena ihsannya muhsin fama ahabba dzatahu maka dia tidak mencintai zatnya muhsin itu tahqiqan secara sebenarnya bal ahabba bahkan dia mencintai ihsanu ihsannya muhsin wa huwa ihsan itu fi'lun adalah perbuatan satu perbuatan min afali dari perbuatannya muhsin. Lau zala bila ihsan itu hilang zala maka akan hilang al-hubbu kecintaan ma'aqaba baqai dzati bersama tetapnya zatnya muhsin tahqiqan dengan kenyataan. Walau naqasa bila ihsan itu berkurang naqasa maka berkurang al-hubbu kecintaan. Walau zada dan bila ihsan itu tambah zada maka bertambahlah kecintaan. Wa yatataruk ilaihi zadunusan dan mendatangi ilahi kepada hub aziyadatu wa nuqsan tambahan dan kekurangan li hasabi ziyadatil ihsan wa nuqsani dengan menurut tambahnya ihsan dan kurangnya ihsan. Ya, sebab kecintaan yang kedua adalah karena apa? Karena ihsan. Tapi ihsan itu perbuatan baik itu dicintai oleh orang. Itu sebetulnya ya kembali kepada sebab yang pertama tadi. Sebab perbuatan baik seseorang itu menguntungkan dirinya, maka sebetulnya dia yang dicintai itu dirinya juga. Ya, kalau ada orang berbuat baik pada kamu, masih uang kamu, masih harta kamu, ya, masih ilmu kamu senang sama dia toh. Kenapa kok senang sama dia? Karena dia menguntungkan kamu. Sebetulnya kamu cinta itu adalah diri kamu sendiri. Bukan kita ini mencintai Zaid yang berbuat baik sebetulnya, tapi yang kita cintai itu adalah perbuatan baiknya. Maka akhirnya Zaid itu ikut kita cintai karena perbuatan baiknya itu. Tapi kalau diteruskan, sebetulnya yang kamu cintai itu diri kamu sendiri. Karena Zaid berbuat baik, maka kamu cintai. Karena perbuatan baik itu menguntungkan kamu, maka kamu cintai. Maka yang kamu cintai sebenarnya siapa? Ya diri kamu sendiri itu. Maka apa saja yang menguntungkan kamu dari siapa saja, ya kamu akan suka. Ya, ya. Ini kembali lagi, sebetulnya apa itu muhsin yang sebenarnya kepada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berpikir, maka semestinya Allah itulah yang akan dicintai, yang dicintai manusia melebihi segala-galanya. Kalau orang kamu dikasih uang 1 juta oleh seseorang, ya seneng toh. Ada 1 miliar, senang.
Aduh, kasih 1 triliun, mungkin tambah seneng. Kasih dunia seisinya gimana? Nggak karuan senengnya. Ya Allah itu loh, bukan hanya ngasih itu. Allah siapkan surga untuk kamu. Ini bagaimana? Jadi ini cinta kepada diri itu akhirnya itu cinta kepada Allah. Itulah diantara makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena apa itu, orang itu kalau merasa memahami dirinya sendiri sangat hajat kepada Allah dalam urusan apa saja, ya akhirnya dia kenal kepada Allah. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri supaya dirinya selamat, maka sebetulnya yang menyelamatkan yang bisa kan hanya Allah. Maka akhirnya dia kecintaannya ya kepada Allah terus. Ini sebagian, ini maksudnya Imam Ghazali itu ingin menjelaskan bahwa cinta kepada Allah itu bukan perkara yang aneh gitu loh maksudnya. Ringkasnya itu, tapi ini macam-macam sebab. Belum lagi ini dilihat dari, bukan dari segi itu saja, dari segi apa itu, kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Karena kadang-kadang orang itu mencintai sama sekali tidak ada kemanfaatan untuk dirinya, itu ya bisa saja loh. Bisa nggak? Tidak ada kaitan dengan kamu, tapi karena perkara ini sangat indah, sangat hebat, maka kamu mencintai, padahal tidak ada urusan dengan kamu sama sekali. Contohnya apa? Contohnya orang Islam cinta pada para nabi, udah kelewat ini. Cinta pada Nabi Adam, cinta pada ini kan sudah berlalu semua. Tapi karena kita ini memahami bahwa mereka itu orang mulia, orang hebat, terus akhirnya kita ini jadi senang. Jadi senang itu bukan mesti karena ada sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu, itu juga tidak. Tapi ada yang memang karena cinta pada diri, ada juga yang memang karena zatnya itu pantas disenangi gitu loh. Itu ada juga nanti itu. Nah, dalam zat Tuhan itu kumpul dua sebab ini. Tuhan itu adalah yang sangat kita perlukan dan yang sangat senantiasa berbuat baik, itu harus dicintai. Zat itu, Tuhan itu zatnya itu yang maha sempurna, itu pun juga menjadikan seseorang itu cinta. Afalnya menimbulkan kecintaan karena Allah selalu berbuat pada kita, zatnya juga menimbulkan kecintaan karena zatnya zat yang sempurna. Dan tidak ada yang lebih sempurna melebihi Allah. Sudah, mau kamu itu mobil, ini Xenia, ini Mercedes, mana pilih? Mercedes toh. Kalau kamu tahu, nah kamu orang kampung nggak tahu, ya. Karena apa? Ini lebih sempurna. Nanti kalau ada model yang lebih baik lagi, kamu akan pilih yang lebih baik. Lihat Tuhan itu loh ya, tidak bisa dibandingkan yang terbaik dari segala yang baik. Bagaimana tidak kamu pilih itu? Kan saking jahilnya. Ya. Nah, begitu juga orang yang ngasih pada kamu itu sedikit. Dengan ini 1 juta ngasih kamu, ada orang ngasih 10 juta, mana yang kamu lebih condong? Mesti orang yang lebih banyak. Ada 1 triliun akan lebih. Lah Tuhan itu yang paling banyak memberi pada kamu, bahkan tidak ada yang beri selain Dia. Ya, mestinya kan lebih dicintai melebihi semuanya mestinya itu. Lah kalau orang bisa merasa aneh cinta pada Tuhan itu bagaimana? Saking gobloknya, ya, sebetulnya itu nggak berpikir. Nah ini selera tinggi ya sebenarnya kan, ya, selera tinggi, ya. Kalau orang miskin seleranya ya sepeda ontel, tapi kalau presiden seleranya pesawat jet, hanya gitu. Nah orang itu menurut tingkatannya, ada yang selera rendah ya sedangkannya makhluk itu. Selera lebih tinggi nanti surga sebenarnya. Selera lebih tinggi lagi
wa ridwanum minallahi akbar. Itu selera lebih tinggi. Ya saya ini seleranya model apa? Saya ingin semua gitu Pak, seleranya semua. Berarti kamu itu belum punya selera semua itu nggak ada. Ya kadang-kadang gitu. Iya, itu keadaan kamu begitu itu. Tapi sebetulnya karena kita belum mengenal yang lebih tinggi dengan sebenarnya. Kalau orang tuh tahu yang lebih tinggi yang sebenarnya, yang rendah itu jadi nggak seneng. Tidak otomatis. Ya kalau hubiba ilayya min dunyakum at-tibban nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Oh, kan hubiba ya. Bukan ahbab tuh tapi hubiba ini. Karena at-tibban nisa itu bagian daripada sesuatu yang membantu orang untuk dekat kepada Allah. Ya, paham? Jadi lain, Nabi cinta kepada umat, cinta pada istrinya, cinta padanya dengan kita cinta itu lain. Ya, lain. Nabi itu cintanya dari atas, kalau kita dari bawah. Maksudnya belum, Nabi itu cintanya karena Allah begitu loh. Nah, kalau kita ini ya belum kenal ke situ ya yang bawah. Loh saya itu sudah iman sejak kecil, kamu katakan belum kenal tuh gimana? Imannya kenal durung. Nah, yang mau kenal jadi wali kabeh kan we. Nah, yang mau kenal jadi wali. Nah, iman iya wes, gak iman kafir we. Nah, tapi kenal durung. Nah, itu sudah ngaji dasuki ma'rifatullah. Nah, itu ilmu kenal, bukan kenal betul itu sebetulnya. Itu baru ilmu kenal. Bukan kok kenal betul belum. Seperti ilmu ekonomi tapi jane melarat yang. Ilmu ekonomi tapi melarat. Maka ada seorang bertanya pada kiainya, ajarilah saya ilmu cinta. Maka yang bilang cinta itu tidak bisa dipelajari. Cinta itu akan mengajarkan dirinya sendiri pada kamu. Itu repot tanya nih. Anallah